Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua anak-anak. Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga di rumah. Masih masa pandemi COVID-19, tentu aktivitas sebanyak mungkin hanya dilakukan di rumah. Demikian pula belajar. Namun kalian atau Bapak berharap kalian tetap semangat dalam belajar walaupun dari rumah karena belum bisa tatap muka. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan mata pelajaran matematika minat atau matematika peminatan, di mana pokok bahasan yang pertama pertemuan perdana ini membahas tentang fungsi persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Tentu kalian masih ingat ketika pelajaran di SMP, kalian pasti sudah pernah mendengar, melihat, bahkan melakukan ya, bagaimana yang dimaksud atau yang ditampilkan kalau sebuah fungsi linier, fungsi kuadrat digambar dalam grafik ya. Masih ingat ya? Ya, misalnya kalau misalnya kita masih ingat dengan fungsi linier, ya fungsi linier itu pasti ya garisnya berubah garis lurus. Contoh misalnya gini, ini sumbu X, ini kemudian sumbu Y nya ya. Contoh lagi ya, misalkan gambar sebuah garis lurus ya, ini fungsi linear yang biasanya ini dirumuskan misalnya Y sama dengan, secara umum ditulis AX plus B ya. Nah, ini masih AX plus B misalnya. Ini bentuk umum daripada fungsi linear. Kemudian kalian juga pernah namanya fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu gambarnya kayak apa, masih ingat ya kurvanya? Secara umum fungsinya itu kan ditulis AX kuadrat plus BX kemudian ditambah C ya. Bentuk umum fungsi kuadrat. Grafiknya bagaimana? Ya tentu kalian masih ingat grafiknya, misalnya begini ya. Yang ini yang namanya parabola, grafiknya berupa parabola terbuka atas atau parabola terbuka bawah misalnya begini. Nah, ini tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat yang di SMP atau MTS sudah pernah diajarkan. Ini Bapaknya mengingatkan kembali. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang fungsi eksponen. Kalau fungsi eksponen itu kayak apa? Nah, ini yang mau kita bahas. Dikatakan di sini pemanfaatan fungsi eksponensial itu nanti akan diterapkan pada hampir semua bidang ya, ekonomi, fisika, pertanian dan sebagainya. Nah, mari kita bahas khusus tentang fungsi eksponen pada kesempatan hari ini. Pada bilangan berperangkat dikatakan bahwa jika A lebih dari 0, maka setiap bilangan X rasional dapat menentukan bilangan real A pangkat X yang tunggal. Dengan kata lain seperti ini, sebuah fungsi f memetakan X ke A pangkat X yang memetakan setiap bilangan rasional X ke A pangkat X. Langsung aja definisinya ya. Definisi fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok A, jadi A-nya ini disebut dengan bilangan pokok ya, atau basis. A adalah konstan, adalah sebuah fungsi yang didefinisikan dengan rumus fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Ini syaratnya. Jadi fungsi eksponensial di sini ini ya, dirumuskan seperti ini. A-nya di sini lebih dari 0, kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nggak boleh 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Karena X pada AX merupakan eksponen, maka suatu fungsi f memetakan X ke A pangkat X disebut dengan fungsi eksponen dengan dasar atau basis yang A
dan daerah definisi himpunan bilangan rasionalnya adalah V. Ya. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Di dalam mempelajari fungsi ini, maka apa yang diharapkan bahwa kepada siswa diharapkan mempunyai kompetensi dasar ya, atau kemampuan. Yang pertama, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian yang kedua atau 4.1, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Jadi setelah belajar fungsi eksponen atau logaritma ya, nanti pada sub pokok bagian yang kedua ini baru eksponensial. Ini ada dua di sini tujuannya ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, sekarang mari kita, ini yang utama, kita akan membahas kayak apa sih grafik daripada fungsi eksponen itu. Bagaimana grafik fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial yang sederhana adalah contohnya nih, fx sama dengan a pangkat x, ingat ya, syarat a tadi, a-nya lebih dari 0, kemudian a-nya tidak boleh sama dengan 1. Atau fx itu kan boleh ditulis y, sehingga y sama dengan a pangkat x. Jika kurva fungsi y sama dengan a pangkat x digambar pada diagram kartesius, maka di sini kurvanya akan monoton turun jika a 0 kurang dari a kurang dari 1, atau a terletak antara 0 dan 1. A antara 0 dan 1 kan rasional ya, pecahan ya, misalkan setengah, seperempat, 2/3 dan seterusnya. Yang penting antara 0 dan 1. Kurvanya nanti akan kita lihat turun ya, monoton turun, artinya dari x dari yang rendah menuju ke yang lebih tinggi pada sumbu x-nya dia akan turun ya, ini namanya disebut dengan monoton turun. Ketika x-nya terus kita arah ke kanan, maka dia semakin turun dan akan mendekati 0 nanti hasilnya kita lihat. Kemudian kapan naik? Nah, jika a-nya lebih dari 1, jika a-nya lebih dari 1, maka dia akan naik, nanti kita lihat fungsinya, kurvanya ya. Kemudian memotong sumbu y di titik 0,1, artinya koordinat titik potongnya nanti adalah 0,1, yang memotong di titik 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Kemudian sumbu x sebagai asintot. Asintot itu apa? Sebuah garis yang dia hanya didekati oleh kurva itu ya, asintot. Didekati tapi tidak akan pernah dipotong ya, tidak pernah dipotong oleh kurva itu, dia asimtot ya. Sumbu x sebagai asimtot. Baik, mari kita cermati sekarang untuk yang pertama, grafik. Di sini ada dua kan, a-nya antara 0 dan 1 dan a-nya lebih dari 1. Kita akan coba membuat sketsa gambar sebuah fungsi fx a pangkat x dengan atau untuk a lebih dari 1. Mari kita lihat di sini. Apa yang harus dibuat untuk menggambar sebuah fungsi, anak-anak? Tentu kalian masih ingat ya, untuk membuat sebuah fungsi atau menggambar sebuah fungsi, yang utama adalah membuat tabel, ya kan? Artinya dengan tabel kita dapatkan perwakilan titik-titik. Nah, setelah titik-titik itu kita gambar dalam sumbu koordinat, kita hubungkan, maka jadilah fungsi itu. Jadi secara dasar seperti itu untuk menentukan atau menggambar sebuah fungsi. Oke, sekarang mari kita lihat contoh nih. Fungsi fx sama dengan 2 pangkat x, berarti fungsi ini kan yang a-nya mana nih? A-nya lebih dari 0 ya. Ya, a-nya lebih dari 0. Karena a-nya berapa? 2. Ya, a-nya lebih dari a-nya lebih dari 1. Sehingga nanti kita lihat kriterianya tadi. Kalau a-nya lebih dari 1, grafiknya pasti monoton naik ya. Tadi di beberapa catatan tadi.
Nah, yang pertama yang harus dibuat adalah ini anak-anak. Kita harus membuat daftar tabelnya dulu. Nah, tujuannya apa? Nanti menentukan pasangan-pasangan titik ini. Nah, ini X, Y, X, Y, X, Y, ini titik-titiknya. Lalu kita hubungkan, maka jadilah grafik itu. Lalu daerah asal atau ini domainnya berapa? Ya kita ambil beberapa bilangan bulat. Misalnya nggak usah banyak-banyak, kalau ininya banyak ya nanti gambarnya juga harus besar ya. Kita awali dengan X-nya min 3, nanti X-nya min 2, X-nya kita ganti nanti dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 misalnya. Kemudian kita cari kalau X-nya min 3, 1/8 ini dari mana? Ya, 1/8 dari mana? Saya yakin kalian juga sudah tahu ya di SMP. Kita coba ya. Jadi kalau di sini ya, X-nya sama dengan min 3, berarti fungsi fx itu kan sama dengan ini ya, fx-nya sama dengan ini 3 ya, bukan min 3. Oh ya, min 3 ya. Maaf, min 3 berarti 2 pangkat min 3. Nah, gini ya. Nah, 2 pangkat. F itu sama dengan Y kan. Nah, anak-anak di bentuk eksponen tentu sudah ya di SMP. 2 pangkat min 3 itu kan boleh ditulis ini. 1/2 pangkat 3. Jadi kalau 2 pangkat min 3 itu, kalau supaya ini pangkatnya nggak negatif, dia jadi 1/4 ya. Jadi sekali lagi anak-anak, 2 pangkat min 3 itu bukan bilangan negatif, tapi bilangan rasional atau pecahan. Sehingga sama dengan berapa ini? 1/2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Nah, ini dia. Makanya di sini adalah 1/8. Ada di sini, ini adalah 1/8. Nah, kan? Nah, contoh lagi kalau X-nya kita ambil 2 misalnya, kok dapat 4? Mari kita lihat. Kita masukkan di fungsinya sini. Fx sama dengan berarti hanya 2 pangkat. Kalau X-nya sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 berarti Fx-nya berarti 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2, X-nya diganti 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, kita lihat. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kalau X-nya 2, Y-nya 4. Ya kan? Kemudian kalau X-nya min 3, ini, X-nya min 3, maka dipasangkan dengan 1/8. Ya, untuk X-nya min 3, ya. X-nya min 3, jadi ini X-nya min 3 jadi 1/8 ya. Ini ya, X-nya min 3 ini 1/8. Nah, boleh Anda cocokkan ini ya, nanti hasilnya akan pasti benar. Nah, maka dari titik-titik nanti ini kita buat dalam diagram kartesius ya, dalam sebuah koordinat, jadilah lukisan grafik yang diharapkan. Grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x disajikan seperti gambar setelah ini ya. Artinya jika x-nya menuju plus tak hingga, artinya semakin ke kanan, maka nilai y-nya berarti juga semakin positif tak hingga. Jika x-nya negatif tak hingga, maka y-nya akan mendekati 0. Nah, bagaimana bisa dikatakan ini? Mari kita lihat grafiknya. Ya, kalau grafiknya mana? Nah, ini dia. Oh ya, maaf ini belum dihapus. Oke. Kita lihat tadi ya. Setelah daftarnya kita buat, maka kita bisa membuat grafiknya. Anda lihat ini. Titik yang akan dilalui oleh kurva itu adalah min 3,1/8. Jadi min 3 ya ini ya. Memang kalian harus bisa ini 0 sampai 1 ini dibagi menjadi 8 bagian ya. 8 bagian kira-kira di sini. Maksudnya begitu ya. Kemudian
Untuk min 2 berarti seperempat ya, berarti ininya dibagi 4 baru dihubungkan di sini titiknya ya, misalnya seperti itu. Begini ya, ini seperempat ya, mohon maaf ini penpetnya masih lari-lari. Kemudian untuk x-nya min 1 ya mungkin di sini ya, x-nya min 1 ini ya, kesininya masih pecahan ya, masih masalah. Kemudian x-nya 0 hasilnya adalah 1. x-nya 0 pasangannya adalah 1 ya, betul ya, ini ya, ini dia x-nya 0, nilai y-nya atau fx-nya 1. Untuk x-nya 1 hasilnya 2, ada lagi untuk 1 hasilnya 2. Untuk 2 dihubungkan dengan 4, kemudian 3 dengan 8 dan seterusnya. Nah, setelah itu langsung kita hubungkan kurva yang mulai titik-titik itu. Kita buat misalnya saya pertebal lagi ya, gambarnya itu kurang jelas. Saya buat warna biru misalnya. Nah, ini kita buat. Nah, ini ya, kita itu ya. Kurang tebal nih. Nah, misalnya ini. Nah, ini ya, kita tebalin sini. Nah, ini kita hubungkan, kita gambar ya. Iya, seperti ini. Sayangnya ya. Nah, jadilah kurva ini. Nah, tadi coba kalian lihat keterangannya ya, bahwa ini dikatakan dengan kurva untuk Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 1 itu monoton naik, ya kan? Anda lihat untuk X-nya semakin ke kanan, dia semakin naik, ya. Maka dikatakan fungsinya adalah monoton naik, ya. Ketika X-nya bertambah, dia monoton naik. Kemudian titik potong kurva dengan sumbu Y di 0,1, ini dia, di 0,1. Ini titiknya di sini adalah 0,1. Kemudian jika X menuju tak hingga, artinya gini, X-nya itu semakin ke sana, makin ke kanan, maka Y-nya semakin tak hingga, berarti ini kan ke atas nih, dan terus tak terhingga atas. Umpamanya Y-nya diteruskan, berarti Y-nya kan makin ke atas, tak hingga. Kemudian jika X-nya negatif menuju negatif tak hingga, berarti ini arahnya ke sana dan seterusnya, maka nilai Y-nya apa? Ya, mendekati ini sumbu X. Dengan kata lain, nilai Y-nya mendekati 0, tetapi dia tidak pernah akan nyebrang-nyentuh ini. Dia tidak akan pernah nyentuh sumbu X, berapapun nilai di sini X-nya. Boleh dicoba. Nah, ini tidak akan menyentuh, dia akan mendekati. Makanya dalam matematika diistilahkan sumbu X ini disebut dengan garis asimtot ya, dari fungsi ini. Kenapa? Ini dia tidak akan disentuh, tetapi hanya akan didekati. Semakin X-nya menuju negatif tak hingga, semakin dekat sekali kurva ini dengan 0, tetapi tidak pernah sama dengan 0 atau bahkan memotong 0 di sumbu X ini maksudnya. Ini ya maksudnya. Jadi nilai Y-nya mendekati 0, tanda panah. Kalau tadi X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya mendekati positif tak hingga, semakin besar ini ke atas. Itu maksudnya ya. Nah, inilah yang dikatakan untuk Y sama dengan 2 pangkat X tadi, Y sama dengan 2 pangkat X tadi ya, Y sama dengan 2 pangkat X tadi, dikatakan apa? Atau fx ini ya, hanya fx sama atau Y sama dengan 2 pangkat X tadi, dikatakan fungsi monoton naik ya, karena apa? Di sini A-nya lebih dari 1. Ini ciri-ciri grafik yang monoton naik. Apabila di sini A-nya lebih dari 1, dia pasti monoton naik seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut pada slide berikutnya. Oh ya, maaf, ini yang ini yang maaf. Ya.
Gambar yang kedua, ya, gambar yang kedua kita lihat di sini. Nah, untuk fungsi, ya, untuk fungsi fx sama dengan a pangkat x dengan a-nya antara 0 dan 1. Sekali lagi, antara 0 dan 1 itu apa? Pecahan, ya. Ya, di sini a-nya adalah pecahan. Ya. Nah, syaratnya tadi a-nya lebih dari 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, grafiknya kayak apa kalau a-nya terletak antara 0 dan 1? Ini yang mau kita bicarakan, yaitu grafik eksponen yang kedua. Fungsi eksponen yang kedua, yaitu apabila a-nya bilangan basis atau dasarnya antara 0 dan 1. Nah, kita lihat di sini contohnya. Lukis grafik fungsi gx sama dengan setengah pangkat x. Nah, ini dia. Bedanya dengan tadi apa? Ini anak-anak. Di sini adalah setengah. Ya, setengah. Kan setengah itu adalah terletak antara 0 dan 1. Sama ya, langkah pertama buat tabel dulu. Kemudian x-nya min 3, kemudian y-nya berapa. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kalau x-nya min 3, nah, kita coba x-nya min 2 ya. Kenapa pasangannya itu? X-nya sama dengan, oh ya, min 3 dulu ya. Min 3. Sekarang gx-nya berarti kan x-nya diganti 3 ya. Sama dengan setengah, ya kan, setengah dipangkatkan dengan x-nya berapa? Min 3. Jadi begini. Nah, anak-anak, ini sama artinya dengan kalau dijadikan pangkatnya sifat negatif, ya, ingat masih di eksponen, ini menjadi seper, ya, seper dalam kurung setengah pangkat 3. Nah, jadi kalau di sini negatif dijadikan seper, pangkatnya di bawah jadi lawannya ya. Kalau min 3 jadi 3, kalau 3 jadi min 3. Nah, sekarang kita cari coba apakah betul hasilnya 8. 1 dibagi, ini kalau kita uraikan 1 pembilangnya pangkat 3. 1 kali 1 kali 1 1 ya. Oke. Tetap 1 dibagi dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8 ya. Nah, ini dia. Ya kan? 8 sama dengan 1 dibagi 1/8 itu kan, ingat, 1 dikali dengan kebalikannya ya. 1/8 berarti 8/1, sehingga sama dengan 8. Nah, jadi ketika x-nya min 3, Anda lihat ini, ketika x-nya min 3, ini berapa g-nya? Gx-nya adalah 8. Maka diperolehlah min 3 pasangannya nanti dengan 8. X-nya min 3, y-nya 8. Sekarang kalau misalnya x-nya 2 misalnya, kita ambil contoh ya. X-nya 2 misalnya, di sini x-nya sama dengan 2. Berarti mari kita mencari gx-nya. G2 sama dengan dalam kurung setengah pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? 1 kali 1 tetap 1 ya. Dibagi dengan 2 pangkat 2, 4. Nah, berarti kita lihat di sini, kalau x-nya 2, lihat ya, x-nya 2, y-nya berapa? 1 x-nya 1/4. x2 1/4. Kita lihat di sini, x-nya 2, ya, pasangannya adalah 1/4. Nah, ini bagaimana cara mengisi atau membuat tabelnya. Dan terusnya silakan dicoba sendiri, nanti x-nya diganti dengan min 2, gx atau y-nya berapa, x-nya diganti min 1, gx-nya berapa, dan seterusnya. Karena inilah tabel, inilah dasar nanti kita membuat fungsi grafiknya atau fungsinya ya. Mari kita lihat di sini. Maaf. Ada di sini ya. Oke. Nah, ini dia. Oh ya, ini mengganggu aja. Nah, ini kita lihat anak-anak, setelah kita isi tabelnya,
kita masukkan pasangan titiknya ini, dari pasangan titiknya ini, pasangan-pasangan titiknya ini kita masukkan di dalam sumbu koordinat, maka jadi seperti ini. Lalu kita hubungkan. Nah, ini kita hubungkan. Ternyata anak-anak Anda lihat, untuk X-nya dari kiri ke kanan, maka kurvanya ini semakin menurun ya. Kita lihat nih, kurvanya menurun ya. Dari terus turun, makin X-nya makin ke kanan, Y-nya makin mengecil, makin mendekati sumbu X. Nah, grafik yang di sini dikatakan monoton turun ya. Jadi untuk grafik fungsi dengan interval hanya antara 0 dan 1, maka grafiknya monoton turun. Ini dikatakan monoton turun. Kemudian berikutnya, jika X-nya mendekati negatif tak hingga, maka Y-nya, artinya gini, kalau di sini X-nya makin negatif ya, berarti ke kiri ya, dari 0 terus ke kiri, kurvanya ini kan makin di atas nih, makin ke atas, kurvanya akan dia makin ke atas. Nah, di sini ya tak hingga otomatis ya, semakin X negatif tak hingga, maka di sini grafiknya semakin tinggi, semakin besar dia Y-nya, makin ke atas semakin besar, tak terbatas. Sebaliknya kalau X-nya di sini positif tak hingga, berarti arahnya ini ke kanan, maka Y-nya ini atau ini grafiknya dia semakin turun. Dia akan mendekati apa? Mendekati 0 ya, mendekati Y-nya mendekati 0 ya. Tetapi sekali lagi dia tidak akan menyentuh sumbu X. Cuman hanya bisa didekati. Oleh karena itu dikatakan sumbu X pada fungsi ini dinyatakan sebagai asimtot ya. Yaitu sebuah garis yang hanya bisa didekati tetapi tidak bisa disentuh, apalagi dipotong ya. Dia hanya bisa didekati. Nah, inilah ciri-ciri daripada fungsi eksponen. Jadi sudah ada dua ya. Nanti kita lihat kalau kedua fungsi itu digabung dalam satu gambar akan seperti apa. Mari kita lihat. Ya. Ini dia. Nah, berdasarkan kedua grafik, pada grafik 1.1 yang grafik yang pertama ya, yang tadi dikatakan monoton naik, yang 1.2 yang hanya pecahan ya, dikatakan dia monoton turun ya, sehingga dikatakan fx sama dengan g min x, ini cermin. Nah, ternyata dia saling cermin. Nah, jadi cerminnya siapa? Sumbu Y. Ini bukan x ya, ini salah nih. Ini harusnya sumbu Y. Oh ya, ini ada salah di bukunya. Ini harusnya sumbu Y. Baik, kita lihat sini anak-anak. Nah, jadi ini yang pertama tadi ya, ini monoton naik, ini ke sini untuk apa? Untuk A-nya lebih dari 1. Jadi fungsi A pangkat X, nah ini ternyata ini naik. Ketika A-nya antara 0 dan 1, dia fungsi turun ya ke sana ya. Jadi ini harusnya tidak usah pakai panahnya. Ini panahnya salah nih. Ini bukan ke sini, arahnya dan seterusnya. Yang betul ini arahnya ke sana. Ya. Makanya dia ini turun ya, kalau yang ini adalah naik. Jadi kapan fungsi ini naik? Jika A-nya lebih dari 1. Fungsi A pangkat X ini turun jika A-nya terletak antara 0 dan 1, arahnya ke sana. Nah, secara umum grafik fx sama dengan A pangkat X naik untuk A lebih dari 1. Ini dia grafik yang ini ya. Nah, yang ini dikatakan naik untuk A lebih dari 1 kan tadi, dan turun untuk yang ini yang turun. Nah, ini yang turun untuk A-nya antara 0 dan 1, misalnya setengah, seperempat, dan seterusnya. Yang penting antara 0 dan 1 kan bilang pecahan ya, tapi pecahan yang positif. Oke, saya kira itu kesimpulan dari dua grafik atau fungsi yang sudah kita buat. Nah, nanti diulang-ulang untuk bisa memahami. Ya. Ya, ini sudah. Oke, kita hapus dulu ya, supaya nggak ganggu. Oke. Anak-anak, kita lihat grafik Y sama dengan A pangkat X untuk A lebih dari 1. Ini kesimpulannya ya, rangkumannya sebagai berikut. Grafiknya yang mana anak-anak? Tentu yang ini ya, yang ini yang grafiknya ya, karena ini syaratnya lebih dari 1. Dikatakan domainnya adalah negatif tak hingga sampai tak hingga. Artinya apa?
nilai X-nya ini dari 0 ke sana positif tak hingga, terus ke kiri itu negatif tak hingga. Mau diteruskan itu maksudnya ya. Jadi kalau ini diteruskan, ini sampai positif tak hingga maksudnya. Positif tak hingga. Kalau dari sini ke sana, ini namanya negatif tak hingga. Nilai X-nya negatif tak hingga. Nah, daerah X ini adalah disebut dengan domain ya, daerah asal kan. Ini negatif tak hingga, ya sampai positif tak hingga. Positifnya boleh ditulis, boleh enggak ya. Sehingga sebuah fungsi a pangkat X itu domainnya adalah negatif tak hingga, koma plus tak hingga itu tak hingga. Ring itu artinya sumbu Y-nya. C-nya adalah dia untuk yang monoton naik, ya berarti ringnya paling kecil 0 ya, Y-nya, karena dia tidak akan menyentuh sumbu X, bahkan memotong sumbu X tidak mungkin. Berarti ringnya untuk ini adalah 0 sampai dengan tak hingga, karena paling kecil 0, paling tinggi dia banyak sekali ke atas dan seterusnya. Kemudian titik yang dilalui adalah memotong sumbu Y di 0,1, ini dia. Nah ini memotong 0,1. Fungsinya naik ya, karena di sini naik, monoton naik ya, karena ini X-nya semakin ke kanan, maka Y-nya fungsinya semakin ke atas, nilainya semakin besar tak hingga. Kemudian sumbu X sebagai asimptot. Nah, tadi kenapa dikatakan sumbu X sebagai asimptot? Karena sumbu X ini tidak akan pernah disentuh oleh kurva Y sama dengan X untuk A lebih dari 1 ya. Jadi semakin ke bawah, semakin mengecil, sampai A-nya negatif tak hingga pun dia tidak akan pernah memotong. Ini dikatakan dia asimptot. Dia mempunyai inverse ya, mempunyai inverse artinya nanti mempunyai kebalikan ya. Kebalikan dari ini nanti namanya dengan fungsi logaritma nanti ya. Dia punya inverse. Kemudian sekarang fungsi yang kedua yang kita buat, yaitu yang A-nya antara 0 dan 1, berarti ini kan ya, ini yang ini fungsinya. Kita lihat domainnya sama ya, X-nya ini min tak hingga sampai positif tak hingga ya. Nilai domain X-nya tidak ada batasan di sini, berapapun X-nya boleh dipasang di sini. Terus nilai Y-nya bagaimana ya, karena panahnya ke atas ya, berarti tak terbatas ya. Jadi semakin X-nya negatif tak hingga, maka dia semakin tinggi nilai Y-nya, enggak tak terbatas ini. Jadi domainnya enggak ada batasnya. Oke, kemudian ringnya 0 tak hingga ya, betul ya. Jadi paling kecil tuh Y-nya nilainya mendekati 0 saja. Karena apa? Dia tidak pernah memotong jadi tidak pernah memotong tidak akan pernah memotong sumbu X ya. Dia hanya bisa mendekati yang fungsi turun maupun fungsi naik. Oke, kemudian asimptotnya sama ya, mempunyai inverse ya, sama ya. Oke, saya kira udah jelas itu. Kita hapus dulu yang coretannya. Oh maaf, masih sering salah untuk pindah ini. Ya oke. Contoh yang ketiga sekarang. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X sama dengan 8 dengan melukis kurva ya. Sebetulnya andai kata tidak suruh dengan melukis kurva, ya Anda bisa melakukan seperti di SMP ya, persamaan tapi nanti ada ya persamaan eksponen. Jadi kalau seandainya tidak dengan cara melukis ya, tidak dengan cara melukis kan begini, untuk mencari 2 pangkat X sama dengan 8. Nah, jadi 2 pangkat X ini harus dirubah, yang kanan harus 2 pangkat juga. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nanti ada di persamaan eksponen ya, ini belum ya. Nah, sehingga kalau di sini bilangan pokoknya atau dasarnya sama, maka pangkat sama dengan pangkat, sehingga hasilnya X sama dengan 3. Nah,
Anda suruh menentukan nilai X ya, artinya dengan persamaan eksponen selesai sih sebetulnya. Cuman kita kan disuruh dengan apa? Cara melukis, atau karena kita berbicara masalah menggambar fungsi. Ya, ya kalau ada seperti ini, maka ini sebetulnya ada dua fungsi, ya dipecah menjadi fungsi y-nya sendiri sama dengan ini 2 pangkat e, ini kan 2 pangkat e. Fungsi yang kedua yang sebelah kanan berarti y-nya sama dengan 8. Nah ini masing-masing dilukis, ya masing-masing dilukis. Nah sekarang kalau dilukis bagaimana? Mari kita lihat. Nah, kalau misalnya ini kita lukis kedua garis itu pada sumbu koordinat, maka akan seperti ini. Nah ini dia. Lukisan pertama pada sumbu koordinat y sama dengan 8 ya, berarti ini kan. Kalau garis y sama dengan konstanta itu dia sejajar sumbu x ya. Jadi garisnya pasti mendatar melalui 8. Anda lihat sini. Nah ini dia. Ini garisnya. Y sama dengan 8 itu ini. Kemudian y sama dengan 2x kayak tadi. Buat tabel x-nya min 3 berapa, x-nya min 2. Nah ingat, ini kita lihat. Dari sini aja kita udah tahu bahwa fungsinya adalah fungsi naik. Karena apa? Karena di sini A-nya adalah lebih dari 1. Anda lihat ini ya. A-nya kan lebih dari 1. Jadi dia termasuk kategori fungsi naik. Ya. Oh sorry ya, maksud saya. Ini kembali ke soal. Nah ini dia. Ini yang penyelesaiannya mana setelah kita gambar ya, Anda lihat setelah kita gambar ya, kedua fungsi yaitu y sama dengan 8 dan y sama dengan 2 pangkat x, maka dia inilah penyelesaiannya. Nah penyelesaiannya di kedua titik ini. Berapa titiknya ini? 3,8. Tetapi ingat anak-anak, karena ini mendapat penyelesaiannya dengan cara melukis, maka yang menjadi harus perhatian adalah bahwa melukisnya harus betul-betul dengan benar ya, karena dia jawabannya berdasarkan lukisan, berdasarkan grafik. Jadi kalau ini meleset, hasilnya nanti juga akan meleset. Jadi betul-betul diukur skalanya ya. Jadi 0, 1 misalnya 1 cm, 1 cm semua. Kalau sumbu y-nya skalanya 2 cm, satu skala 2 cm semua, atau 1 cm satu skala yang sama. Jadi ini penting ya, kalau gambarnya sembarangan maka kita tidak akan mendapatkan titik A ini. Nah Anda lihat di sini titik potong inilah penyelesaiannya. Jadi kalau ditanya tadi x-nya, berarti x-nya berapa? 3. Nah, x-nya 3. Jadi untuk 8 kemudian x-nya adalah 3 sehingga sama ya. Nah, tentu andai kata ini pertanyaan tadi bebas memilih penyelesaiannya, tidak dengan melukis grafik, ya tentu Anda pasti memilih ini dengan persamaan eksponen ya. Oke, saya kira seperti itu. Kita lihat berikutnya. Mari kita lihat di sini ya, ada beberapa contoh ya soal pilihan ganda misalnya di sini. Oh ya, ini kita hapus dulu anak. Hapus dulu maksudnya. Ya. Persamaan grafik fungsi pada gambar adalah, ya saya kira Anda kalau soal pilihan ganda dalam fungsi tentu ambil yang paling mudah ya. Kita lihat ciri-cirinya apa. Nah, dari gambar ini diketahui ya, dari gambar ini diketahui kan x-nya 1, y-nya 2. Terus dia di sini berapa nih? X-nya 0, y-nya 4 ya. Ya kita coba aja. Kalau x-nya kita ganti 1 misalnya, nilai y-nya harus berapa? 2 ya. Jadi kita ganti 1, 2, x1 dikurangi 2 min 1 ya. Y-nya berarti berapa? Nah, kalau di sini x-nya sama dengan 1, berarti y-nya berarti harusnya 2 pangkat 1 dikurang 2 ya, sama dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 adalah 1 per 2 pangkat 1 adalah 2, berarti setengah.
Nah, jadi kalau X-nya 1 harusnya setengah, tapi ini berapa? 2, berarti tidak mungkin ini ya. Ini tidak mungkin ya, ini tidak mungkin. Sekarang kita yang B misalnya, X-nya kita ganti dengan 1 ya, X-nya 1 berarti 2 pangkat 1 2, 2 tambah 2 4. 1 harusnya pasangannya 2, berarti ini juga tidak mungkin ya kan, seperti itu. Kalau setengah pangkat X min 2, X-nya kita ganti 1, berarti berapa itu? X-nya sama dengan 1 untuk yang C ya. Untuk yang C adalah di sini. X-nya sama dengan 1, berarti Y sama dengan setengah pangkat 1 min 2. Sehingga sama dengan setengah berapa? Pangkat min 1 ya. Atau 1 per setengah. 1 per setengah adalah 2. Nah, ini ada harapan ini. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya harus 2. Ketika X-nya 1, Y-nya harus 2. Ini baru satu titik ya. Tapi alangkah bagusnya juga dicoba ini, titik yang ini. Ini berapa? X-nya 0, Y-nya harus 4. Ya, kita akan coba ya untuk yang C. X-nya sama dengan 0, ya kan? Maka Y-nya nanti harus ketemu 4. Berarti untuk yang C ya, setengah pangkat X-nya 0 ya, 0 kan? Dikurangi dengan 2. Gini ya. Berarti Y-nya sama dengan setengah 0 dikurangi 2 berapa? Min 2 ya. Sama dengan 1 per setengah pangkat positif 2 sama dengan 1 per seperempat, ya kan? 1 per seperempat ya. 1 per seperempat sama dengan 4. Iya, betul. Jadi kalau X-nya 0, ya, Anda lihat sini, kalau X-nya 0, dari tabel itu Y-nya harus berapa? 4, betul ya? Jadi kalau X-nya 0, Y-nya harus 4. Ini, iya, sudah. Jadi yakin sudah, D dan E tidak perlu dicoba. Inilah jawaban yang betul. Nah, seperti itu. Kalau fungsi dalam pilihan ganda ya. Jadi saya kira tidak terlalu sulit. Oke. Oh ya, ini dihapus dulu anak-anak. Gini. Kemudian kita coba langsung ke berikutnya. Nah, tugas kalian anak-anak untuk dicoba. Ada beberapa soal di sini untuk soal subjektifnya. Anda disuruh melukis ya, kayak tadi ya. Ikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan. Ya, dicoba untuk latihan dulu. Ya, nanti kalau ada di berikutnya akan kita coba khusus membahas beberapa soal ya, tidak semua. Kalian juga harus mencoba. Siapa tahu di antara soal-soal ini ada menjadi tugas atau penilaian ya, untuk bagian ya. Ini misalnya seperti ini ya, dicoba ya dengan melihat contoh. Kemudian juga ini ada soal-soalnya yang harus dicoba nanti. Ya, di sini juga ada ya, mohon maaf ini masih di sini ada soal isinya ya, sebuah soal Anda disuruh melukis sebuah fungsi, ada dua fungsi tapi dalam satu diagram ya. Jadi artinya dua fungsi ini digabung dalam sumbu X dan sumbu Y, satu sumbu koordinat saja. Cuman yang diminta di sini X-nya sudah ditentukan anak-anak. Nilai X-nya dimulai dari min 2. Nah, ini dia. Jadi buat tabel dulu, X-nya dimulai dari min 2, min 1, 0, 1 sampai berapa? 3. Terus di sini sudah dikasih rambu-rambu untuk menggambarnya. Gunakan skala 2 cm untuk mewakili satu X. Artinya pada sumbu X, setiap 1 meter, 1 cm, satu skala ya. Misalkan 0, 1, jarak 1 cm, 1 ke 2, jarak 1 cm, itu maksudnya. Untuk yang sumbu Y-nya, jaraknya setiap 2 cm. 0 sampai 2 cm mewakili 5, 2 cm yang kedua mewakili 10, dan seterusnya. Nah, silahkan dicoba dulu, nggak usah takut salah, yang penting kalian coba dulu soal-soalnya. Oke? Nggak usah takut salah. Oke, yang penting.
Oke, yang IC yang kedua adalah Anda masih disuruh melukis sama ya, 2 buah grafik, 2 buah fungsi, kemudian dalam satu kasus dengan domainnya sudah ditentukan min 3 sampai 3, artinya X-nya buat tabel dulu, min 3, min 2, 1, 0, 1, 2, 3, cari Y-nya atau Fx dan Gx-nya masing-masing. Terus kalian disuruh menggambar, carilah sumbu simetri untuk kedua kurva F dan G. Nanti kalian coba situ. Kemudian titik persekutuan itu titik potong ya, antara kurva atau fungsi Y dan G. Nah, titik potongnya di mana? Nah, silahkan dicoba sekali lagi, tidak usah takut salah, nanti akan kita bahas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau Anda belum paham, silahkan diulang videonya, dipahami. Kalau ingin mencoba, di pause videonya, pas soalnya tulis di kertas, dicoba dikerjakan ya. Jadi ketika Anda mencoba, tidak usah pakai internet, ditulis dulu soalnya di video, di pause, kemudian disalin di kertas atau buku, kemudian dicoba dikerjakan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.